Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anima Lovers, kembali lagi di Arena Edukasi, tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini episode spesial tentang kucing nih. Wah, Cat Lovers. Sekarang kita sudah ditemani dengan Kak Angela. Kak Angela, ini sudah berapa lama ini suka dengan kucing? Sebenarnya saya dari barulah ya, maksudnya pemula, nggak yang lama-lama banget. Ini baru sekitar 6 tahun. Pemulanya 6 tahun iya. ya. Wah. Dan ini di rumah beliau ada berapa kucing ini, Kak? Alhamdulillah selusin. Satu lusin 12 ekor. Luar biasa ya, tadi teman-teman pasti juga sudah lihat kandangnya. Kandangnya sangat menginspirasi kita semua ya. Saya tadi ketika datang itu Masya Allah benar-benar wow, takjub sekali ini. Berarti benar-benar ngerawatnya sudah Sepenuh hati seperti itu. Nah, kalau kendala-kendala sendiri atau mungkin tips ya, tips buat teman-teman nih untuk memelihara kucing. Ada yang lucu banget itu, ada yang nongol di depan kamera. Ada yang ikut eksis. Untuk perawatan sehari-harinya apa yang perlu diperhatikan nih, Kak? Kalau perawatan sehari-hari itu sebenarnya simple ya, kandang harus bersih. Harus bersih. Pasir itu dibersihkan sehari sekali atau ya maksimal 2 kali sehari itu harus dibersihkan karena mereka pup pipisnya itu kan kotor lah ya, terus kotor juga kan di situ. Jadi kalau nggak dibersihin terus takutnya nanti pas dia pipis kan nempel di bulunya gitu. Jadi bikin mereka cepet kotor juga. Kayak gitu aja sih palingnya. Kalau makan minum ya standar lah ya, standar kalau kayak gitu. Nah, kalau tipsnya sendiri ini untuk pasirnya, sempat tadi kami lihat di depan ada kayak daun pandan itu. Nah, itu mungkin ada tips-tips yang bisa dibagi ke teman-teman ini. Mungkin pasir mungkin ada beberapa jenis ya. Iya. Ada yang langsung mahal, wangi, atau mungkin ada yang ekonomis ya. Mungkin bisa berbagi tipsnya ini. Kalau untuk pasir kita lihat budgetnya dulu ya. Kalau budget kita memang minim sekali, kita pakai zeoloid yang bisa dicuci. Oh gitu. Nah, yang bisa dicuci itu harganya murah, cuma 40.000, 30 kilo apa 25 kilo ya, saya lupa. Satu sak itu ya. Itu bisa dipakai berbulan-bulan, itu nggak habis-habis karena kan bisa dicuci ulang, ya. Dikeringkan, dipakai lagi gitu. Dan kalau untuk daun pandan tadi itu cuman sebagai kayak lebih wangi gitu aja. Aromanya lebih wangi. Jadi dia rumah kan juga bau ya, kalau punya kucing tuh pasti bau gitu. Jadi adalah pasti aroma tersendiri itu ada gitu kalau punya binatang peliharaan di rumah. Dan pandan itu mengurangi sih, lumayan mengurangi dari bau dari kucing tadi ya. Tapi jujur sih, bukan karena saya baru ngobrol sama Kak Angela aja nih, tapi ketika masuk tadi bener-bener nggak nyangka. Saya kira kucingnya yang informasi 12 itu berkurang, tapi karena memang karena terus terang saya bukan yang punya kucing yang rawat gitu Kak. Jadi ketika masuk itu aromanya jauh dari kucing gitu ya. Jadi memang perawatannya emang setiap harinya eksklusif ini ya sepertinya. Oh iya, kalau itu memang ya, yang pasti tangan siap-siap kapalan aja. Intinya harus bersih-bersih terus. Ya itu kalau bersih-bersih itu harus, karena apalagi punya bayi ya, punya bayi bulu, otomatis mereka kan bulu panjang ya. Bulu panjang itu kan pada rontok kayak gitu juga. Itu pergantian bulu tuh pasti rontok tuh ada. Apalagi ada karpet, sofa, itu pasti kotornya itu pasti ada gitu. Terus untuk baunya ya itu tadi, pasirnya harus rajin diganti, rajin dibersihkan, kandangnya itu harus dipel. Ya paling enggak kalau saya 1 hari 1 kali. Setiap hari berarti ya? Iya, jadi rumah saya nggak dipel nggak apa-apa, yang penting kandang mereka. Yang penting kandang. Gitu. Dan ngepelnya pun kita ada triknya. Kalau saya pribadi saya pakai Baiklin buat ini, nyebut produk nggak apa-apa ya. Ini saya pakai Baiklin karena buat
netralisir bau. Baunya. Jadi kalau cuma dipel-pel pakai pengepel biasa susah. Karena pipis mereka itu baunya nyengat sekali, apalagi sampai jatuh ke lantai itu susah dibersihkan. Baunya itu nggak bisa hilang begitu aja gitu loh. Gitu. Sehingga tipsnya tadi pakai dengan Baiklin. Baiklin. Kalau untuk bulu-bulunya sendiri ketika bulu rontok misalnya ini kan beberapa memang dikeluarkan secara bergantian. Jadi ada shift-shiftnya gitu ya Kak? Iya. Tadinya 6 di luar, 6 di dalam. Saya cuma punya kandang 1. Begitu saya punya bayi kan saya kurangin karena jadwal bersih-bersih saya juga berkurang gitu loh. Karena udah ada bayi. Jadinya paling 3, kadang 4 gitu. Jadi enggak. Itu untuk shiftnya setiap hari berapa kali atau per hari? Dari pagi sampai malam, nanti saya mau tidur, anak-anak saya masukin, yang waktunya keluar saya keluarin gitu. Jadi di jadwalnya begitu. Jadwalnya. Dari pagi sampai sore, nanti dari malam itu kan sampai pagi kita pas mau bersihin kandang tuker lagi. Oh, berarti malam udah ganti security gitu ya. Ganti. Bagian yang mengisi di luar. Iya. Terus kalau untuk tips-tips makanan yang apa yang cocok mungkin untuk kucing-kucing ini seperti apa? Tadi kami sempat lihat itu ada puding juga ini teman-teman. Ini puding dicampur dengan apa tadi ya? Kalau puding itu saya pakai tuna. Terkadang kan tuna susah dicari ya. Iya. Kalau enggak saya pakai tongkol, tapi yang fresh, yang segar gitu. Jadi bukan yang besekan. Kalau di sini kan ada yang besekan itu ya. Iya. Kalau yang besekan itu kan ada asinnya dan katanya itu nggak baik buat mereka. Jadi lebih baik kita beli yang fresh, kita olah sendiri jadi puding. Itu emang prosesnya nggak begitu rumit lah ya, tapi katanya bagus sih buat anak-anak. Karena di rumah itu ini pengalaman saya, mereka ini jarang bukan jarang ya, lebih males minum gitu loh. Males minum, makannya banyak tapi males minum. Jadi beberapa di rumah memang ada yang kena fus. Nah itu kan penyebabnya salah satunya itu gitu. Dan tadi diakalin dengan puding kan dikasih air banyak, ada tunanya, terus baunya masih amis-amis gitu. Nah udah mereka seneng itu sambil minum. Itu triknya juga sih buat mereka minum. Nutrisi untuk ininya terlengkapi ya, bukan hanya makan aja. Iya. Dan mineral ya mungkin masuk ke dia juga. Iya. Kalau untuk dry food itu makanan kering tadi itu ya tergantung budget kita lah. Kalau budgetnya low ya kita bisa beli yang standar, banyak merek ya gitu. Tapi pengaruh nggak harga itu tadi? Harga sama maksudnya kualitas. Dengan kualitas entah itu mungkin apakah nanti bisa yang biasa harga mahal mungkin biasa dikasih murah, tiba-tiba mungkin ada salah pencernaan dan sebagainya gitu, atau seperti apa? Tetap ya, kalau kucing pertama kita kasih makanan A, begitu kita ganti makanan B langsung instan gitu, mereka pasti mencret itu pasti. Nah, dari itu kita bilang menci, kita bilangnya. Bahasa kucingnya menci. Nah, tipsnya itu semisal kita mau ganti ya dari A ke B gitu. Itu tuh pertama harus kita campur dulu. Yang pertama di mix berarti ya. Di mix dulu. Dari A sama B tadi ya. Tidur. Sampai ngantuk diajak ngobrol nih dedeknya, aduh kasihan. Jadi makanan A itu nanti kita 70%. Ya, makanan A kan yang lama, yang B yang baru ya. Yang lama itu 70%, yang baru 30% dulu. Terus besoknya kita tambah lagi. Jadi semakin kesananya makanan yang baru itu full gitu. Nggak bisa. Kalau langsung gitu mereka pasti pencernaannya keganggu, terus buang airnya ya udah pasti begitu. Jatuhnya mencret. Kasihan untuk adanya. Tadi mau bobo susah ini, diajak ngobrol malah bobo. Kayaknya ada itu katanya dinyanyiin ya. Nah, kalau kendala-kendala yang paling sering dihadapi ketika memelihara kucing-kucing yang lucu ini apa aja nih Kak? Kendalanya kalau aku bilang sebenarnya nggak begitu rumit lah ya. Kalau kita kita pelihara mereka dari hati, kita pasti ngurusnya juga dari hati, ya kan? Dan itu nggak segitu rumitnya, kecuali ya mereka sakit. Nah, pernah sakit apa aja nih yang sampai mungkin perlu penanganan dokter misalnya? Kalau sakit itu mereka pasti perlu penanganan dokter, itu pasti. Kalau kita sakit bisa minum obat warung, mereka nggak bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya menci tadi juga, tapi bisa diatasi sendiri ya? Saya masih bisa. Itu nanti kalau menci tadi bisa dikukusin ikan sama tempe,
Itu diremesin atau dihancurin, tempenya bisa ditumbuk juga bisa. Itu nanti dikukus dikasih ke mereka bisa mengurangi. Nah, itu bukan yang maksudnya kalau meci yang masih sederhana Awal lah ya, masih yang itu nggak sampai yang parah-parah kayak gitu. Kalau udah parah tetap sih harus ke dokter hewan. Itu pasti mereka itu selalu dikontrol ke dokter hewan minimal setahun sekali itu pas vaksin. Dan mereka itu vaksin setahun sekali itu pasti rutin. Iya. Rutin setahun sekali. Iya. Ya, jadi kalau kita ini vaksin 2 kali masih kurang ya kalau ini setahun sekali iya. Vaksin. Kalau dari 12 jenis ini mereka ini rata-rata jenis apa aja nih? Jenisnya ini cuman Persia medium ya setahu saya ya, tapi ada Himalaya kayak gini. Terus tadi yang hitam itu black solid, paling kayak gitu-gitu, cuman dia yang putih white solid kayak gitu. Jadi kalau yang hidungnya hitam gini Himalaya kan ini gitu. Jadi tetap masih ke standar Persia medium. Dan luar biasanya 12 ekor ini semua ada namanya. Dan sekarang kita akan challenge nih ya. 12 ekor ini hafal nih. Hafal nggak nih Kak Angel nih ya, dari 12 dari yang lucu-lucu ini semua ada namanya dan hafal. Kita pernah tadi ini langsung tahu ya, oh ini si A, ini si B gitu ya. Ada namanya Kak? Kita challenge aja nih. 12 tuh namanya siapa aja Kak? Satu itu Mois yang paling pertama kali ya, punya. Namanya Maurice, tapi saya panggilnya Mois. Namanya Maurice yang satu. Yang kedua Canon. Yang ketiga Elif. Yang keempat Dom. Yang kelima Mukta. Yang keenam Sravan. Yang ketujuh Raman. Yang kedelapan Druf. Yang kesembilan Bihan. Yang ke-10 si siapa yang tinggal siapa? Oh Ruhi. Ruhi yang 11 Tapki, yang 12 Tapasya. Oh, yang 2 tadi ya. Double T di pojokan tadi yang berdua sering. Itu namanya panjang sekali sebenarnya karena saya suka India gitu. Jadi tapi saya pakai India bukan nama aslinya, tapi nama dia di perannya gitu. Kan kasihan kalau dia Rip nanti orangnya dikira Rip juga. Ya. Oh, luar biasa ya. Jadi memang benar-benar sudah dari hati sehingga perawatannya pun juga luar biasa untuk kucing-kucing yang lucu ini. Terus Kak tadi kembali ke dokter tadi. Tadi sempat kami ada informasi katanya ada yang sakit ya. Ada terakhir yang siapa tadi Bihan, namanya Bihan. ya. Nah, Bihan. itu sakit apa itu Kak? Fus. Fus itu penanganannya selain ke dokter? Sehari-hari saya urus. Jadi saya tipe orang yang paranoid ya. Cepat stres, saya cepat sedih, saya nangisan gitu. Jadi kalau mereka sakit, saya bisa nangis gitu. Karena saya nggak ngerti. Saya tetap saya rawat, karena saya ngerasa udah mungkin deket banget lah ya gitu. Jadi Fus itu memang masalah ginjal. Ginjalnya bermasalah, dia nggak bisa pipis. Dia nggak bisa pipis. Iya. Itu karena jarang minum itu tadi? Atau sebenarnya mungkin faktornya banyak, bisa keturunan, bisa kurang minum, bisa karena makanan tadi yang masih sempat nanya makanan murah sama mahal itu ada ininya nggak? Nah, tadi gitu. Terus makanan mahal biasanya standarnya lebih lumayan, makanan yang murah banget mungkin ya sesuai dengan harga gitu ya. Nah itu perawatannya lumayan. Tahun lalu dia sempat kambuh. Saya suapin 3 kali sehari selama 5 bulan. Mesti disuapin dari apa nih bahannya tadi ya? Saya pakai Royal Canin pastinya khusus untuk yang susah pipis begini. Tadi ya? Itu ada makanan khususnya. Itu namanya Royal Canin Urinary SO. Dan itu memang harganya lumayan sekali ya Mas. Maksudnya untuk harga yang lain dibandingkan yang saya makanan yang lain ya. Itu 1,5 kilo itu bisa 270.000. Nah, sehingga tadi sehari 3 kali harus saya suapin. disuapin. Sebenarnya dia bisa makan, tapi saya nggak percaya dia minumnya itu gitu loh. Jadi saya suapin pakai bubur SO tadi, saya kasih ke satu wadah, terus direndam beberapa jam, terus dihancurin pakai sendok gitu, disepetin pakai alat suntik, yang jarumnya dibuang dulu tapi. Nah, tadi di belakang sempat lihat juga ya ada jarum berarti untuk nyepet. Nyepet makanannya itu 3 kali sehari dan airnya itu minimal 50 ml. Saya konsultasikan sama dokter selalu.
gitu. Dan perawatannya ya memang kalau fus itu kambuh-kambuhan. Jadi ketika udah baik bisa kambuh terulang lagi ya. Kalau kita lengah sedikit, nah ini saya punya bayi jadi agak lengah, dia waktunya makan mungkin saya biarkan dia dengan makanan yang lain tadi, seharusnya makanan dia khusus. Nah ya sudah, akhirnya seperti ini kambuh lagi gitu. Dan ya perawatannya itu ya susah gampang Mas, karena kalau udah parah sekali, sudah keracunan air pipisnya tadi, dia bisa nggak ada gitu. Saya udah pernah ngalamin salah kali. Satu penyakit yang berbahaya juga ya buat apa namanya kucing ini ya. Biasa. Tapi yang lebih bahaya lagi sebenarnya virus. Ada beberapa virus yang berbahaya sekali, dan ya alhamdulillah saya nggak minta sih kalau di rumah itu divaksin rutin, mereka bersih ya insya Allah bismillah gitu. Tapi ya ada yang lebih parah, virus itu bisa tiba-tiba nggak ada semua gitu, tiba-tiba nular ya otomatis ya. Nular. Nah itu lebih bahaya. Tapi kalau fus gini kan dia nggak nular, cuman harus perawatan itu harus telaten banget. Selain makanannya tadi mahal, kita juga harus rutin gitu loh. Tadi ya, terus kalau sampai pasang kateter itu ya lumayan juga, harganya sekitar 350 sampai 500 ribu. Nah, sebentar, pasang kateter. Nah, ini penasaran nih buat saya ini. Itu gimana Kak? Bisa diceritain untuk? Biasanya kalau yang kena fus gini kan kucing jantan. Kalau cewek katanya saluran pipisnya itu dia lebih besar gitu. Jadi kalau cowok lebih kecil katanya. Jadi lebih bisa mengendap batu kristal di ginjal tadi itu lebih. Jadi kalau kayak orang tuh kayak kena batu ginjal ya, sehingga pipisnya susah, sehingga perlu dibantu. Iya, dengan kateter. Kateter tadi. Nah, itu kateter dipasang, dibius, dioperasi ya operasi kecil lah gitu, tapi mereka dibius total. Dibius total dan itu biasanya 5 hari, nanti dilepas lagi. Cuman kucing saya agak antik. Pulang besok dilepas sendiri sama mereka. Gitu ya. Jadi harusnya yang lepas dokter? Harusnya dokter, dia harus dipasang kolar juga. Begitu pulang itu harus dipasang kolar, tapi kolarnya bisa dilepas sama mereka gitu loh. Mereka memang mungkin ada keajaiban tersendiri. Luar biasa ya. Dan tadi juga ketika berantem itu lucu juga ya. Kalau berantem nggak lucu mah, tapi kalau lagi bercanda lucu. Berantemnya anak-anak tadi ya? Iya, kalau berantem lucu. Namanya anak-anak itu lucu ya, tuh diam, diusilin gitu. Usil, ada yang usil. Pokoknya mereka itu kayak manusia, punya sifat masing-masing. Ada yang pendiam, ada yang jahil, ada yang luar biasa nakalnya. Itu semua ada ya seperti manusia aja lah. Punya karakter masing-masing ya. 12 itu semuanya punya masing-masing. Meskipun jenisnya sama, tapi punya karakter sendiri. Iya. Nah, kalau kembali ke sejarah awal nih Kak, punya 12 ekor ini apakah tiba-tiba langsung 12 ekor atau gimana nih ceritanya? Asal mulanya dulu. Gini. Kembali malah flashback ini ya. Iya. Saya pertama kali itu nggak seneng sama binatang apapun. Maksudnya bukan nggak seneng ya. Maksudnya saya nggak punya hobi. Nggak punya hobi gitu. Apalagi kucing tuh saya nggak pernah kepikiran. Itu saya ceritanya, saya nggak pernah beli kucing ya Mas, kebetulan. Saya nggak pernah beli. Jadi 12 itu dari yang beli? Nggak ada. Alhamdulillah saya nggak pernah ngeluarin duit 1 rupiah pun untuk beli kucing. Ya, saya dapat hibahan itu 1 kucing ceritanya. Awal kali ya, 1 kucing dengan nama siapa tadi yang Maurice. Iya, umurnya sekarang udah 7 tahun mau nanti. Udah mau SD nanti ya? 6 tahun setengah ya. Ya, pokoknya udah mau masuk SD lah sebentar lagi nih. Ajaran baru masuk SD nih. Itu pertama dikasih teman, dihibahkan gara-gara teman mau pindah ke Jakarta, kucing dia 24. Saya sempat shock pas dia bilang, "Hah, kucing 24?" Saya bayangin kucing satu aja repot sekali ya. Tapi ternyata saya begitu punya 12, Masya Allah ternyata bisa juga ya? Iya gitu. Saya dikasih 1 kucing, ternyata kondisinya itu hamil. Si Maurice betina tadi hamil ya? Maurice nggak ownernya nggak tahu, saya pun nggak tahu karena saya awam. Saya benar-benar awam, saya belum pernah melihara kucing sama sekali, belum pernah. Binatang apapun saya kayaknya belum pernah punya deh gitu. Nah itu melahirkan, terus waktunya birahi, saya kawinkan sama kucing tetangga. Tadi lahirlah pertama tadi lahirnya sebenarnya 5 tapi banyak yang rib ya. Terus sisa 2 Canon sama Elif. Itu udah 3 ya berarti ya. Yang awal hibah awal itu Maurice. Tiba-tiba Maurice hamil ngelahirin. Ada Canon.
2, 3. Iya, yang hidup 2. Yang hidup 2. Kenan sama Elif. Iya. Terus Terus saya Kenan sama Elif nih cowok semua atau? cowok cewek. Oh, cewek-cewek. Iya, Oh, cowok cewek. Iya. Berarti bisa dikawin atau? Bisa, tadi anak yang ekornya pendek tadi salah satu perbuatan mereka berdua. Oh, jadi yang awal Morris punya 2, terus 2 ini Kawin lagi. Kawin. Terus induknya saya kawinkan juga, keluar. Yang Morris. Morris ya, Nah, betul ya. Morris. Saya belajar ikut ngajar Iya, ngapalin ini iya, ya. ngapalin. Morris, Kenan, Elif. Jadi yang Morris tadi ya, yang Iya. Morris jadi dicarikan suami nih, pasangan lagi ya. Pejantan lagi. Cari pejantan lagi. Saya kawinkan sama kucing tetangga, itu punya anak beberapa, tapi yang bertahan di rumah ada 2, Mukta sama Dom. Jadi saudaraannya si siapa tadi ya? Yang Kenan. 2 tadi, Kenan tadi ya. Jadi saudara beda bapak. Iya, beda bapak. Ini beda bapak. Nah, itu punya 2 juga. Setelah itu adik kakak tadi kawin. Melahirkanlah Iya. sebanyak ini. Enggak, Maurice kawin sama Kenan. Kenan kan anaknya. Maurice kawin sama Kenan. Iya, Maurice kawin sama Kenan, keluar serafan yang putih besar tadi. Berarti kalau kucing itu ini nggak masalah ya? Sebenarnya saya udah tanya sama dokter, kita kan nggak bisa melarang juga ya Mas. Iya kan, kita nggak bisa melarang juga mereka buat induknya itu adiknya belum gitu. ada undang-undangnya ya. Gitu. Terus sebenarnya ada bahayanya juga. Bahayanya itu tadi anaknya cacat. Terus kayak prematur, kayak gitu-gitu tuh bisa Mas kalau bersaudara atau mereka sedarah. Nah, kebetulan saya juga ngerasain ini, induknya kawin sama anaknya. Alhamdulillah keluar serafan tadi sehat walafiat. Tapi tadi yang Kenan sama Elif tadi adik kakak. Lahir 3, yang cacat 1. Itu yang cacat cuman Duf. Tapi cacatnya juga tadi cuman ekornya pendek. Oh, ekornya pendek tadi ya. Jadi malah unik malah ya. Iya, alhamdulillahnya maksudnya nggak yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau yang Elif sama Kenan tadi punya anak 3. Ya kan, udah nambah lagi, udah tambah pusing kan. Nah, Masnya ngapalin juga bingung ya. Nah, dan itu saya dapat Bihan. Bihan ini saya dapat di genteng. Oh, si Bihan ini berarti bukan anak keturunannya Morris ya? Bukan. Dia dapatnya di genteng, nyasar di tempat mertua itu di lantai 3. Atap lantai 3, saya nggak ngerti naiknya dia bagaimana. Tiba-tiba, saya nggak. Tuhan mendatangkan si Bihan dan ya mungkin ya memang harus saya harus urus. dirawat mungkin ya. Dan nggak lama setelah saya urus ya dia fus tadi. Emang dititipkan sama saya luar biasa. Terus yang 2 punya adik ipar, yang tadi kecil kita pasca tadi. Iya. Nah, itu dari adik ipar saya dari Jakarta. Dari jadi dia beda. Udah beda generasinya. Iya, Morris tadi ya. Iya. Mungkin tips buat yang mau pelihara kucing atau yang belum pernah pelihara kucing ya pengen gitu. Sebaiknya kucing itu hanya beberapa aja, tapi mereka lebih hidupnya itu lebih terjamin ketimbang banyak tapi kita keteteran. Nggak keurus, Iya, gitu ya. dan itu memang lucu, tapi begitu kita hitung pengeluaran dan sebagainya itu sebenarnya nggak lucu juga gitu ya kan, nggak begitu lucu gitu loh. Tapi karena kita udah sayang, udah sepenuh hati tadi, ya udah yang penting mereka hidup seneng atau mereka sehat lah, intinya seperti itu ya gitu. Atau kalau saya lebih seneng begini, orang yang seneng binatang tapi nggak memelihara binatang, itu saya lebih seneng. Jadi kalau ketemu di jalan dia mau ngasih makan atau kucing datang ke rumahnya dia kasih makan, itu lebih baik ketimbang dia suka cuman punya tapi nggak urus. Banyak sekali Mas, ini banyak sekali yang akhirnya punya kucing sakit dibuang. Nah itu banyak sekali. Di pasar itu kita bisa nemuin kucing bagus yang dibuang orang tapi dengan kondisi yang sudah memprihatinkan gitu. Dan intinya kalau kita mau pelihara, tanggung jawab kita lah. Dari mereka kita adopt sampai mereka nggak ada, itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Dan kita nggak boleh, maksudnya kayak terus begitu udah nggak suka kita buang atau kita kasihkan orang. jangan seperti itu. Lebih baik nggak usah melihara deh. Lebih baik nggak usah dipelihara, sekedar suka aja, menikmati gitu aja lebih baik kalau menurut saya ya. Daripada tadi ya, karena kucing juga punya rasa seperti kita, bagaimana dia dirawat dengan hati pasti juga merasakan juga. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ini. Iya. Sudah dibantu belajar banyak kita
tentang kucing dan juga meskipun sambil santai ini Iya. adiknya sampai ketiduran. Gitu aja teman-teman, yang belum like dan subscribe nyalakan loncengnya juga. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman cat lover, kita intip kandang eksklusif yang ada di dalam rumah. Yuk kita masuk yuk. Nah